Saya kalau sikat gigi, apalagi kalau sikatnya dapat yang lembut, jadi asik gosok gigi. Kok orgasme? Itu gimana dok solusinya? Kan gigiku harus bersih. Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Buat kamu yang belum subscribe dulu dan nyalakan loncengnya karena Mindok akan ketemu kamu setiap harinya. Setiap harinya ngapain aja? Ya, kadang Mindok akan nge-react video-video YouTube yang kontennya tolol, kemudian juga kita akan nyinyirin akun-akun Instagram atau Facebook atau platform yang lain yang menyajikan usaha-usaha tukang-tukang salon gigi, dan mungkin juga Mindo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang seru-seru. Oke? Dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan. Simak terus. Pertanyaan hari ini adalah, Assalamualaikum Mindok. Waalaikumsalam. Mau tanya, dalam 6 bulan terakhir ini kalau saya mau sikat gigi pasti mau muntah. Mohon pencerahannya Mindok, karena saya sangat menderita kalau mau sikat gigi harus muntah segala, dan merek pasta giginya udah saya ganti ke produk lain masih aja muntah. Terima kasih Mindok. Nah, ini adalah tantangan nih, ketika sikat gigi malah mual, malah pengen muntah. Nah, ini akan menghambat pembersihan secara maksimal. Apalagi kalau benar-benar muntah beneran, itu biasanya asam lambung juga akan berkontak dengan rongga mulut atau gigi gitu. Nah, ketika asam lambung berkontak dengan gigi, kemudian kamu langsung sikatan saat itu dan berusaha mencoba untuk sikatan kembali, itu justru akan merusak giginya. Nah, kita akan bahas dulu nih, kenapa sih bisa seperti itu. Nah, 6 bulan terakhir, berarti 6 bulan sebelumnya asumsinya adalah dia baik-baik aja, kamu baik-baik aja. Nah, kenapa baru-baru 6 bulan terakhir ini? Nah, kemungkinannya adalah rasa mual ini disebabkan karena gangguan lambung, ya, gangguan pencernaan. Mungkin punya riwayat MAH gitu ya. Jadi asam lambung yang meningkat itu membuat mual, dan refleks dari rangsangan sikat gigi itu akan dirasakan jauh lebih sensitif ketika mengenai daerah rongga mulut atau yang sekitar tenggorokan kayak gitu. Kemungkinan berikutnya adalah mungkin kamu hamil. Ya, morning sick ya. Wajar kalau morning sick dia akan lebih sensitif gitu. Tapi kita lihat di sini adalah penanyanya kayaknya ini adalah cowok ya. Jadi nggak mungkin hamil, mungkinnya menghamili gitu ya. Gitu, dan bisa jadi karena hal yang lain, yaitu sikat giginya terlalu besar. Nah, coba kamu pakai sikat gigi anak-anak. Nggak apa-apa dong. Yang nggak boleh itu kalau anak-anak pakai sikat gigi dewasa. Tapi kalau orang dewasa pakai sikat gigi anak-anak, boleh. Gitu. Jadi coba deh, ukurannya dikecilkan sampai ke ukuran sikat gigi anak-anak, nggak masalah. Itu akan lebih gampang untuk menjangkau tempat-tempat sempit yang sulit terjangkau ketika kamu sensitif dan mual ketika kena sikat gigi dengan ukuran yang lebih besar. Kayak gitu. Yang berikutnya adalah mungkin bulu sikatmu kurang halus, ya, kurang lembut gitu. Jadi terlalu merangsang refleks muntahmu atau refleks mualmu kayak gitu. Yang bisa dilakukan adalah coba pakai bulu sikat yang halus. Dan yang bisa diperhatikan lagi adalah bahwa ketika kamu sudah terbiasa mual, kamu biasanya akan fokus ke rasa tersebut. Jadi pas sikat gigi kamu fokus, aduh jangan sampai mual, jangan sampai mual, jangan sampai muntah, jangan sampai muntah. Nah, itu justru akan membuat kamu lebih sensitif atau ngerasain atau lebih merasakan atau lebih merasakan sesuatu yang harusnya bisa kamu abaikan gitu. Jadi coba kamu abaikan dengan tidak berpikir atau tidak terlalu memikirkan bahwa kamu nanti akan muntah. Jadi sikat gigilah dengan santai, dengan membayangkan hal-hal yang lain, atau mungkin dengan YouTubean boleh. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Biasanya orang mual itu karena terlalu fokus dan berusaha untuk tidak mual. Gitu ya. Jadi malah justru keingat terus, malah justru mual kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah coba cari lagi produk pasta gigi yang rasanya bisa membuat kamu lebih nyaman. Boleh dieksplor sendiri, apakah dengan rasa mint yang lebih kuat ya, jadi itu bisa mengalihkan rasa mualmu karena rasa mintnya dirasa lebih kuat. Nah, mungkin buat kamu yang
punya pengalaman yang sama dan memiliki tips-tips tertentu, coba silahkan komen di bawah untuk berbagi wawasan kepada sesama. Karena masing-masing pasti memiliki kiat tersendiri perihal bagaimana cara mengendalikan secara psikis agar tidak mual. Jika yang dari Mindok sebutkan tadi belum cukup membantu, mungkin harus dibantu dengan obat-obatan tertentu. Nah, terkait dengan tantangan atau challenge dalam sikat gigi ini, ternyata bukan hanya perasaan ingin muntah aja gitu, karena ada pertanyaan yang sangat unik nih yang masuk ke Kortugi, yaitu seperti ini. Dok, saya kalau sikat gigi, apalagi kalau sikatnya dapat yang lembut, jadi asik gosok gigi, kok orgasme? Itu gimana dok solusinya? Kan gigiku harus bersih. Ini jujur aja pertanyaan yang baru pertama kali masuk menanyakan permasalahan ini nih. Justru dia pakai sikat gigi yang sudah lembut ya, kok malah keenakan gitu ya. Untuk kasus ini bukan kasus yang biasa kita temui di masyarakat. Dan literaturnya pun setelah Mindok cari, ternyata ada satu kasus yang menyebutkan bahwa kejadian orgasme ini bisa dialami ketika orang sikat gigi. Tapi itu baru satu kasus yang Mindok temukan. Dan itu pun terjadi pada orang yang menderita epilepsi. Ya. Jadi orang epilepsi ini kan respon terhadap rangsangan dia kadang sangat sensitif ya. Nah, rupanya hipersensitif ini terjadi dalam bentuk sensasi orgasme gitu. Nah, di sini bisa kita baca ya, wanita 41 tahun dengan refleks epilepsi kompleks ya. Dia mengalami sensasi seperti orgasme ketika sikat gigi selama 38 dan 40 detik. Itulah satu-satunya contoh kasus yang mungkin bisa jadi referensi untuk kamu yang menanyakan masalah ini nih. Gitu. Jadi ini bukan suatu kasus yang banyak dialami atau banyak ditanyakan ke dokter gigi kayak gitu. Jadi mungkin buat kamu yang memiliki pengalaman yang sama atau memiliki penjelasan yang lebih logis lagi berdasarkan mungkin dari latar belakang keilmuan yang lain, silahkan komen di bawah. Jadi intinya adalah bisa jadi karena rangsangan-rangsangan yang di dalam mulut tadi itu akan memicu suatu sensasi tertentu kayak gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini juga akan menghambat dalam proses pembersihan gigi dan mulut ketika kamu sedang melakukan sikat gigi ya. Ya terang aja kalau misalkan sikat gigi belum selesai orgasme gitu kan. Kan nggak selesai-selesai gitu. Nah, ini justru kebalikannya dengan yang tadi nih. Kalau tadi adalah sensasi yang tidak mengenakan, kalau yang ini sensasi yang mungkin membuat lebih mantap-mantap kayak gitu kan. Jadi itu tergantung kamu juga kan, apakah itu sensasi yang membuatmu terganggu atau justru menikmatinya gitu kan. Kalau menikmati ya sudah dilanjutkan aja kayak gitu. Tapi biasanya orang yang punya sensasi seperti ini kan langsung lemas di persendian kayak gitu ya. Jadi tidak kuasa lagi untuk melanjutkan sikat giginya kayak gitu kan. Bisa jadi gitu. Jadi pas mau dilanjut kena serangan itu lagi gitu. Dilanjut jadi nggak selesai-selesai. Bisa jadi seperti itu karena kita juga kekurangan evidence base-nya nih. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mengalihkan dari rangsangan tersebut gitu, sehingga respon dari rangsangan tersebut itu bisa berkurang gitu. Entah itu dengan mengalihkan perhatian, entah itu dengan melakukan aktivitas lain kayak gitu, atau fokus terhadap hal lain selama sikat giginya kayak gitu kan, atau mengeksplor sendiri bagaimana gerakan yang bisa mengurangi kejadian tersebut kayak gitu. Dan untuk kedua kasus tadi ya, baik itu yang kejadian orgasme dan kejadian yang mual ketika sikat gigi, itu bisa dibantu dengan dental floss dan obat kumur secukupnya. Jangan berlebihan untuk obat kumur ya. Jika kedua gangguan ini benar-benar sangat mengganggu, silakan konsultasikan ke dokter agar diperiksa lebih lanjut penyebabnya apa dan bisa diberikan solusi sesuai dengan penyebab tersebut. Oke, sekian dulu dari Mindok. Ketemu lagi insya Allah besok. Terima kasih sudah klik video ini dan bye.